Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM 192121023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode penafsiran Muhammad Abduh dan metode sastra dalam tafsir. Adapun referensi yang saya gunakan adalah e-book dengan judul Studi Tokoh Tafsir Kontemporer dari Klasik hingga Kontemporer, penulis Saifuddin Herlambang Munte, penerbit IAIN Pontianak Press tahun 2018, Jurnal Tajdid volume 25 nomor 2 tahun 2018 dengan judul Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar, penulis Ahmad Tulabi Harli. Kemudian Jurnal Farabi volume 10 nomor 1 tahun 2013 dengan judul Pemikiran Muhammad Abduh tentang Al-Quran Tafsir, penulis Ilyas Daud. Langsung saja. Yang pertama, metode penafsiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan salah satu ulama yang menyerukan dakwahnya untuk pembaharuan dan pembebasan ruang pikiran manusia dari taklid. Karenanya, ia menggunakan kebebasan akalnya yang dituangkan dalam setiap tulisan-tulisannya. Muhammad Abduh tidak mengikuti terhadap sesuatu yang dianggapnya kaku dari pemikiran maupun pendapat para pendahulunya. Ia lebih mengedepankan kepada akal yang ia miliki. Kemerdekaan akal dan revolusi Muhammad Abduh terhadap pemikiran lama telah memberikan pengaruh besar dalam bidang tafsir. Karena dengan pemikirannya yang maju dan dinamis dalam memahami setiap ayat-ayat dalam Al-Quran dapat menghasilkan penafsiran yang rasional. Metode Muhammad Abduh dalam menafsirkan Al-Quran berpedoman pada beberapa dasar pokok. Pertama, setiap surat dalam Al-Quran merupakan kesatuan ayat yang terpadu. Semua surat dalam Al-Quran merupakan satu kesatuan yang berkaitan dan saling melengkapi. Kedua, kandungan ajaran Al-Quran berlaku umum untuk sepanjang zaman. Meskipun alam semesta ini hancur dan tidak ada lagi kehidupan di dalamnya, Al-Quran akan tetap hidup. Ketiga, Al-Quran merupakan sumber utama bagi syariat. Karena Al-Quran merupakan sumber pertama dan paling utama bagi seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, perlunya menghilangkan sikap taklid umat Islam. Karena tidak dipungkiri, kebanyakan orang-orang cenderung berlebihan dalam mempercayai suatu pendapat yang kenyataannya mereka belum paham betul mengenai dasar maupun alasan mereka meyakininya. Kelima, bersandar pada kekuatan akal dalam memahami Al-Quran. Manusia menggunakan akalnya untuk memahami substansi yang ada dalam Al-Quran, sehingga ia bisa merenungkan apa yang telah ia peroleh dari pemahaman tersebut, yang artinya tidak hanya makna harfiahnya saja yang dapat mereka pahami. Kemudian, pentingnya tercipta keteraturan hidup masyarakat yang mengacu pada Al-Quran.
Karena Al-Quran merupakan petunjuk, sudah semestinya segala perilaku maupun perbuatan yang kita lakukan harus mengacu pada Al-Quran. Pada intinya, landasan penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh adalah bagaimana memperoleh pemahaman terhadap Al-Quran yang merupakan fondasi dasar agama dengan kandungan substansinya yang dapat mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebab, menurut Muhammad Abduh, hal inilah yang menjadi tujuan tertinggi dari Al-Quran. Dalam pandangan Muhammad Abduh, Al-Quran bukanlah sumber hukum maupun dogma Islam ataupun ajang kesempatan untuk memamerkan kepintaran yang dimiliki oleh seseorang. Namun, Al-Quran merupakan kitab suci sebagai petunjuk yang mana seharusnya bagi seluruh manusia dan Islam khususnya bisa merumuskan pemikiran-pemikiran tentang dunia ini maupun dunia yang akan datang. Selanjutnya, metode sastra dalam tafsir. Menurut Muhammad Abduh, metode bahasa yang sastra itu penting sebagai sarana dalam memahami tafsir Al-Quran. Metode ini dirumuskan Muhammad Abduh menjadi beberapa langkah. Pertama, memahami kosakata yang terdapat dalam Al-Quran berdasarkan makna umumnya sebagaimana yang berlaku ketika Al-Quran turun. Karena apa? Dengan memahami kosakata tersebut, mufasir dapat menyampaikan tafsir dengan gaya bahasanya sendiri melalui pedoman kebahasaan. Jadi, ia tidak hanya mengikuti atau terpaku kepada pendapat dan pemahaman orang lain saja. Kedua, memahami stilistika atau ilmu penggunaan bahasa dan gaya bahasa dalam sastra. Dalam ini diperlukan ilmu i'rab dan ilmu stilistika ma'ani dan al-bayan. Ketiga, memahami tentang kondisi manusia, sebab orang yang meneliti Al-Quran tentunya memperhatikan keadaan manusia dari berbagai perkembangannya. Di samping itu, ia juga harus mengetahui situasi maju maupun mundurnya dunia secara global. Keempat, memahami kondisi yang melekat pada masyarakat Arab. Karena mufasir tidak akan bisa memahami kebiasaan mereka dengan semestinya yang dinilai negatif oleh ayat-ayat Al-Quran apabila ia tidak mengetahui bagaimana keadaan dan apa saja yang terjadi pada mereka. Kemudian, memahami keadaan pada zaman kenabian. Di antaranya pengetahuan mengenai perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya, serta pengetahuan dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ukhrawi maupun duniawi yang mereka jalankan. Selanjutnya, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa kisah dalam Al-Quran bukanlah kisah tentang sejarah, melainkan yang menjadi tujuan dari cerita tersebut adalah mengambil perumpamaan dan pelajaran dari konteks. Karenanya, yang menjadi dasar dalam kisah bukanlah peristiwa yang diceritakan, tetapi gaya penceritaannya itu sendiri yang darinya dapat diambil pelajaran ataupun manfaatnya. Atas dasar inilah Muhammad Abduh menegaskan bahwa pokok dari kisah Al-Quran berada pada bahasa yang digunakan, bukanlah dari ceritanya. Dengan demikian, cerita dalam Al-Quran tidaklah lebih dari sekedar
kita mengambil pelajaran dan tidaklah lebih dari sekedar menunjukkan. Karena ungkapan atau konteks dalam Al-Quran menunjukkan bahwa yang baik itu dianggap baik dan yang buruk itu dianggap buruk. Menurut Muhammad Abduh, Al-Quran bukanlah buku sejarah, melainkan buku petunjuk, buku pelajaran, dan buku nasihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.